Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Siap Jadi ASN Channel. Siap Jadi ASN merupakan platform yang membantu teman-teman agar bisa lolos menjadi seorang ASN. Dengan berbagai media pembelajaran online seperti webinar dan juga tryout gratis yang masih dibuka sampai hari ini. Di channel ini kami akan memberikan video pembahasan soal berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS 2021, sekaligus dengan tips dan trik cara mengerjakannya. Dan ada juga informasi terupdate terkait CASN 2021. Follow juga berbagai akun media sosial kami seperti Instagram dan TikTok Siap Jadi ASN. Info lengkap klik aja link yang ada di bawah. Soal TWK Tata Negara. Pertanyaan pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa A. Peraturan dasar yang memuat tentang tujuan negara. B. Dapat membatasi kewenangan lembaga negara. C. Mencegah munculnya kekuasaan absolut. D. Berperan dalam mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. E. Segala peraturan yang bertentangan akan gugur demi hukum. Jawaban yang tepat untuk soal pertama adalah yang E. Maksud dari kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa segala peraturan yang bertentangan akan gugur demi hukum. Hal ini karena sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang bertentangan dengannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, dalam susunan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara MPR RI tidak lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini tampak pada hal-hal berikut, kecuali A. Kedudukan MPR RI sejajar dengan DPR, Presiden, BPK, dan MA. B. Perubahan pasal 1 ayat 2 yang mengalami perubahan perihal kedaulatan. C. Munculnya lembaga baru seperti MK dan KY. D. Susunan keanggotaan MPR RI terdiri dari anggota DPR dan DPD. E. Mekanisme pemilihan anggota MPR RI melalui pemilihan umum. Jawaban yang benar untuk soal kedua adalah yang C. Munculnya lembaga baru seperti MK dan KY. Munculnya kedua lembaga ini tidak berhubungan dengan perubahan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Hal ini dikarenakan MK dan KY berada pada lingkup wewenang yudikatif, sedangkan MPR RI lingkup kewenangannya berada di ranah legislatif, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, lembaga tinggi negara yang dihapuskan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. DPD, B. DPA, C. DPR, D. BPK, E. Utusan golongan. Jawaban yang tepat untuk soal ketiga adalah B. DPA. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga negara yang dihapuskan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya di pasal 17 itu sudah dihapuskan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Pertanyaan berikutnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang baru dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution, kewenangannya tampak pada hal-hal berikut, kecuali
A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. B. Memutus sengketa antar lembaga negara. C. Memutus sengketa hasil pemilu. D. Memutus perkara korupsi pejabat negara. E. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah yang D. Berdasarkan isi pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan beberapa wewenang dari Mahkamah Konstitusi, kecuali memutus perkara korupsi pejabat negara. Itu bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, yang lingkupnya berada di bawah lingkungan peradilan umum. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang D. Soal berikutnya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang wewenangnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Komisi Yudisial atau KY. B. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. C. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. D. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. E. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, tepatnya di pasal 24B. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Soal berikutnya. Berikut ini adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 kecuali A. UUD 1945, B. UUDS 1950, C. UUD 1945 Amandemen, D. Konstitusi RIS, E. Konstitusi Damai. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang E. Konstitusi Damai. Konstitusi Damai bukanlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Karena memang Konstitusi Damai ini bukan konstitusi milik negara Republik Indonesia, melainkan milik negara lain. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Pertanyaan berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang artinya A. Presiden adalah pemegang kedaulatan tertinggi. B. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. C. Presiden adalah panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. D. Presiden memiliki kekuasaan yang mutlak atas negara. E. Presiden berkuasa penuh atas lembaga-lembaga negara. Yang ditanyakan di sini adalah sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya adalah jawaban yang tepat yaitu B. Maksud dari sistem pemerintahan presidensial adalah presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, itu tadi pembahasan soal TWK Tata Negara. Gimana? Mudah kan? Like kalau kamu suka, share juga biar orang lain tahu, dan komen di bawah supaya kami tahu soal seperti apa yang pengen kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.